Pernah nggak sih ngerasa hidup kamu tuh agak berantakan? Kayak rasanya lari terus ngejar sesuatu, tapi kok ya nggak nyampe-nyampe? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bahas gimana caranya ngambil alih kendali lagi. Bukan dengan perubahan besar-besaran yang bikin stres, tapi justru lewat kekuatan kebiasaan-kebiasaan super kecil. Oke, yuk kita bedah dulu perasaan yang satu ini, yang kayaknya umum banget dan sering bikin frustrasi. Hidup yang rasanya kacau. Ini tuh perasaan kayak lagi nyoba main sulap dengan terlalu banyak bola, kerjaan, keluarga, teman, kesehatan, dan khawatir ada aja yang bakal jatuh sebentar lagi. Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar. Rasanya familiar banget kan? Perasaan di mana hari-hari kamu yang justru ngendaliin kamu, bukan sebaliknya. Pagi-pagi baru aja mau fokus kerja, ping, notifikasi email masuk. Belum selesai, ping, notif dari grup WA. Perhatian kita jadi pecah kemana-mana. Rasanya mustahil banget buat konsentrasi ke satu hal aja. Terus ada momen yang bikin deg-degan itu loh, pas tiba-tiba ingat, waduh kan saya ada janji sejam yang lalu. Stres yang kayak gini tuh bener-bener nyedot energi loh. Jadi, nggak pernah ada waktu buat bener-bener rileks. Rasanya cuma lari di tempat, pindah dari satu kerjaan darurat ke kerjaan darurat lainnya, tanpa pernah ngerasa bener-bener nyelesain sesuatu yang berarti. Selalu aja ada perasaan ketinggalan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita keluar dari lingkaran setan ini? Oke, jadi kenapa sih kita bisa sampai kayak gini? Ini bukan karena kamu malas atau nggak mampu loh. Seringnya, ini tuh soal gimana cara kita merespons dunia di sekitar kita. Nah, disinilah akar masalahnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada mode reaktif, di mana kita cuma nanggepin apapun yang teriakannya paling kencang. Notifikasi, permintaan dadakan, drama terbaru, hasilnya udah pasti kekacauan. Di sisi lain, ada mode proaktif, di mana kamu yang jadi sutradaranya. Kamu yang nentuin arah. Hasilnya, ketenangan. Jadi, gimana caranya pindah dari reaktif ke proaktif? Jawabannya, ternyata simpel banget. Kita nggak butuh rencana super ribet yang bikin pusing. Kuncinya justru ada di kekuatan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin secara konsisten. Poin krusialnya tuh di sini. Jangan mikir kamu harus ngerombak total hidupmu dalam satu malam. Jalan menuju keteraturan itu bukan lompatan raksasa, tapi kumpulan langkah-langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Oke, ngomongin teori-teorinya udah cukup ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa yang harus kita lakuin? Yuk kita mulai dengan 3 langkah pertama. Fondasi buat ngebangun hidup yang lebih teratur. Ini dia 3 pilar utamanya. Menciptakan rutinitas, nulisin semua tugas, dan nentuin prioritas. 3 kebiasaan ini kelihatannya sepele ya, tapi ini beneran jadi fondasi buat ngambil alih kendali hari-hari kita. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama, rutinitas. Anggap aja ini kayak mode autopilot buat kebiasaan baik. Setiap kali kita ngelakuin sesuatu secara otomatis, kita tuh hemat energi otak dan kemauan yang terbatas itu buat hal-hal yang jauh lebih penting. Ini contoh yang gampang banget. Cuma butuh 2 menit di malam hari, tapi efeknya pagi-pagi kita nggak perlu mikir lagi mau pakai baju apa, atau repot nyiapin kopi. Bangun tidur, semua udah siap. Wah, itu udah kemenangan kecil yang bikin mood seharian jadi bagus. Selanjutnya, mencatat tugas. Gini, otak kita tuh didesain buat mikirin ide-ide keren, bukan buat jadi gudang to-do list. Kalau kita coba nginget semua yang harus dikerjain, kepala kita jadi berisik terus-terusan. Pesan penting di sini simple banget. Nggak usah pusingin alatnya. Mau pakai aplikasi canggih atau cuma kertas coret-coretan, bebas. Tujuannya sama, kosongin isi kepala biar kamu bisa fokus 100% sama kerjaan yang ada di depan mata. Dan yang terakhir, setelah kamu punya rutinitas dan pikiran yang lebih jernih, saatnya nentuin prioritas. Nah, ini bedanya antara sekedar sibuk sama produktif. Ini soal mengarahkan energimu ke tempat yang paling ngasih dampak. Coba deh, tiap pagi, tanya ke diri sendiri pertanyaan sakti ini. Dari semua daftar kerjaanku, mana satu hal yang kalau selesai, sisanya jadi lebih gampang atau bahkan nggak penting lagi? Temukan jawaban itu. Dan kerjakan itu duluan. Oke, kita udah ngobrolin masalahnya, kenapa itu bisa terjadi, dan 3 solusi intinya. Sekarang, kita satukan semuanya jadi satu pesan penutup yang kuat. Ini dia intinya, kuncinya. Jangan lihat gunung yang harus didaki. Lihat aja satu langkah kecil di depan. Mau beresin seisi rumah? Mulai dari satu laci dulu. Mau lari maraton? Mulai dari pakai sepatu lari, terus jalan keluar pintu.
Bikin langkah pertamanya segampang itu sampai rasanya aneh kalau nggak dilakuin. Dan kita tutup dengan ini. Tahu doang nggak akan mengubah apa-apa kalau nggak dilakuin kan? Jadi jangan cuma nonton ini terus lupa, coba pikirin satu aja kebiasaan super kecil yang bisa kamu mulai hari ini juga buat bawa sedikit keteraturan ke hidupmu. Apa langkah kecil pertamamu?